Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Minggu 19 Juli 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang gandum dan ilalang yang tumbuh bersama. Dan dasar yang kita gunakan untuk itu adalah teks Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Perumpamaan dalam sabda Tuhan hari ini rupanya berfokus tentang benih yang diselingi dengan perumpamaan ragi di dalam adonan. Konteksnya ada dalam dunia pertanian, menabur benih, ilalang, dan juga seputar UMKM, yaitu membuat roti. Dari situ kita akan mengelompokkannya dalam 3 musim yang nanti selingan perumpamaan tentang roti tadi ada di dalam selingan tersebut atau menyelingi hal tersebut, yaitu tentang musim menabur, musim merawat, dan musim menuai. Mari kita mencoba menemukan inti ketiganya sebagai pedoman dalam iman kita. Yang pertama tentang musim menabur. Ada seorang yang menabur dan menaburkan benih itu di ladang pada siang hari. Mengapa siang? Karena disebutkan bahwa penabur pergi tidur. Berarti kalau setelah menabur dia pergi tidur berarti menaburnya kurang lebih siang. Orang tidur kan biasanya pada malam hari. Yang mesti kita catat di sini adalah benih yang ditaburkan itu adalah benih yang baik. Artinya benih yang sudah melewati proses sortir atau proses dipilih. Bukan benih yang jelek atau sembarangan. Jadi penabur tersebut menaburkan benihnya dan benih itu adalah benih pilihan. Secara faktual benih itu tampaknya kecil. Namun karena benih itu adalah benih pilihan, maka biarpun yang terkecil sekalipun akan tetap tumbuh menjadi pohon yang besar. Disinilah kita melihat adanya sebuah keajaiban. Dan makin ajaib sebab penabur tadi setelah menabur langsung pergi tidur. Berarti di dalam setiap benih pilihan tersebut ada potensi, ada kemungkinan untuk menjadi tumbuh. Atau boleh dikatakan 99% pasti tumbuh. Pertanyaannya adalah siapa yang menumbuhkan? Atau paling kurang siapa yang menempatkan daya tumbuh di dalam setiap benih itu? Dalam konteks selanjutnya dijelaskan bahwa benih yang baik itu rupanya mau menggambarkan kita sebagai para murid Yesus. Dan penaburnya adalah putra manusia, yaitu Yesus sendiri. Dengan demikian, kita ini pada hakikatnya dipandang sangat luar biasa di mata Tuhan. Kita telah terseleksi menjadi benih pilihan. Kita dipilih oleh Tuhan dan ditumbuhkan oleh daya rahmat ilahi yang datang dari Tuhan. Inilah hal pertama tentang musim menabur yang perlu kita sadari tentang diri kita dalam kaitan dengan Tuhan. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua, musim merawat. Benihnya pilihan, di dalamnya dianugerahi daya tumbuh. Dan benih itu pun telah menjadi tanaman yang baik. Namun disinilah mulai ada masalah baru. Ternyata dalam masa ini ada ilalang yang tumbuh secara bersamaan.
Menariknya adalah ilalang itu memiliki bentuk dan warna yang sama persis. Sekilas tidak bisa dibedakan antara gandum dan ilalang. Mana yang gandum dan mana yang ilalang. Sekilas tampaknya tidak bisa terlihat pembedaannya. Keberadaan ilalang hanya untuk menghimpit, mendesak, dan merebut makanan sehingga gandum menjadi kerdil dan sulit untuk berbuah. Barangkali pertanyaannya adalah, mengapa ilalang itu dibiarkan tumbuh bersama? Bukankah lebih baik apabila ilalang tersebut dicabut sehingga mati dan kemudian yang tumbuh hanya gandum saja? Kalau ilalang dibasmi sejak dari awal, gandum akan lebih leluasa untuk tumbuh. Inilah perumpamaan yang kiranya menjadi sangat menarik untuk kita lihat. Ternyata tidak seperti itu. Untuk menjawab itu, sabda Tuhan berkata, jangan dicabut. Supaya gandum tidak ikut tercabut, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai tiba. Hal ini berarti gandum tidak akan berbuah dan berubah menjadi ilalang. Begitu pula sebaliknya, ilalang tidak akan pernah bisa berbuah seperti gandum. Gandum akan tetap gandum, ilalang akan tetap ilalang. Bedanya hanya pada akhir. Apakah keduanya itu berbuah atau tidak? Dan memang pada hakikatnya ilalang tidak akan berbuah. Tetapi gandum diharapkan buahnya. Ilalang tidak pernah bisa berbuah seperti gandum. Hanya ketika kita sebagai gandum itu bisa berbuah, disitulah ukuran keselamatan kita. Kalau tidak, maka dalam gambaran kitab suci tadi ternyata akan disamakan dengan ilalang dan akhirnya dibakar sebagai jerami dan untuk pupuk. Ini menjadi penting untuk kita geluti. Benihnya pilihan, di dalamnya ada daya tumbuh. Dan pengharapan Tuhan adalah gandum ini yang tidak akan bisa menjadi ilalang, pada akhirnya akan bisa berbuah. Sekarang mari kita mencoba masuk ke poin yang ketiga tentang musim menuai. Di bagian awal Tuhan menyebut benih yang baik dan pilihan itu adalah anak-anak kerajaan. Di bagian akhir Tuhan menyebut benih yang menghasilkan buah itu akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Di bagian tengah Tuhan mengatakan ilalang tidak perlu dicabut supaya gandum aman dan gandum sendiri tidak akan berubah menjadi ilalang. Kalau begitu, bagaimana gandum ini bisa berbuah di tengah hamparan ilalang yang menghimpitnya? Tuhan tadi mengatakan, biarkanlah ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Realitas ini kiranya bisa kita pahami bahwa Tuhan sendiri telah memastikan bahwa di tengah himpitan ilalang yang sedemikian kuat sekalipun, gandum akan tetap menghasilkan buah yang baik. Atau secara ekstrim mau mengatakan, justru di tengah himpitan ilalang, pada akhirnya akan terbukti kualitas sebagai gandum. Sebagai anak-anak kerajaan, itu akan terbukti meskipun dihimpit oleh apapun, bahkan oleh kejahatan yang sedemikian dahsyat sekalipun. Tuhan di sini telah memastikan anak-anak kerajaan, ketika sungguh anak kerajaan yang menghasilkan buah kehidupan, dialah yang akan sungguh-sungguh masuk dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, di tengah gelombang ancaman bahkan kesulitan hidup yang luar biasa di zaman ini, Tuhan sendiri yang menjadi jaminannya. Hal ini makin jelas ketika diungkapkan tentang ragi dalam adonan roti tadi. Roti itu bisa mengembang,
Tidak ada yang tahu sebenarnya. Ada daya yang secara kimiawi membuatnya menjadi mengembang. Secara imani, dalam konteks itu kalau kita tarik secara imani, Tuhan sendirilah yang akan memberi daya Roh Kudusnya. Sehingga kita bisa bertahan, berkembang dan menghasilkan buah-buah yang manis. Oleh karena itu pada dasarnya kita sebagai anak-anak kerajaan hari ini kita diminta untuk sungguh-sungguh mendengarkan, berani taat, dan siap dibentuk oleh Tuhan. Karena setelah kita sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan, mentaati apa yang menjadi kehendaknya dan siap dibentuk oleh Tuhan sebagai apapun, ternyata Tuhan sendiri yang akan bekerja keras untuk merawat kita. Inilah perumpamaan yang hendak menunjukkan tentang keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Yang lebih menarik lagi, begitu gandum itu berhasil untuk dipanen, kita malah dimuliakan seperti cahaya matahari. Berarti kita menjadi pusat sukacita surgawi. Dengan fakta sabda yang seperti ini sebenarnya kita melihat betapa berharganya kita di hadapan Allah kita. Ketika kita mau taat, setia kepadanya, siap mengikuti kehendak Allah, kita yang telah dimuliakan oleh Allah akan diangkat menjadi anak-anak kerajaan meskipun tantangan sedemikian luar biasa. Kita akan tetap dimuliakan di dalam kerajaan surga. Betapa luar biasanya sabda Tuhan hari ini supaya kita kembali melihat Tuhan dan tidak terfokus pada ilalang yang ada di sekitar kita. Fokus kita adalah menggantungkan hidup kita kepada Allah, mentaati kehendaknya, mau setia kepadanya, supaya di tengah himpitan ini, di tengah situasi dunia yang sangat luar biasa ini mempengaruhi kita, kita akhirnya tetap menghasilkan buah kehidupan. Manakala itu terjadi dan Tuhan menjadi andalan serta jaminannya, kita akan dapat melihat bahwa Tuhan memang sangat murah hati terhadap kita. Dan itulah yang mendorong kita semua untuk setia kepadanya. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini, supaya kita digembirakan oleh sabdanya dan menjadi kuat dalam iman kita di tengah gelombang dunia yang dahsyat menghantam kita. Tuhan memberkati.